Anda masih bersama kami, Kantor Berita Radio Antero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Di hari Senin kita bertemu di tanggal 3 Juni 2013. Seperti biasa, program kerjasama dengan DPRK Banda Aceh melalui program Suara Dewan, kita akan berbincang tentang sesuatu yang update di kota Banda Aceh. Dan tentu saja beberapa inisiasi atau informasi-informasi yang berkembang tentu dipantau terus oleh pemerintahan Kota Banda Aceh. Ya, dalam hal ini adalah DPRK Banda Aceh. Nah, kalau dalam beberapa hari ini banyak penelitian yang dilakukan oleh BPOM dalam hal ini atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mengenai sejumlah jajanan yang ada di beberapa lokasi yang diduga memang adanya formalin atau boraks dalam sejumlah jajanan. Nah, yang baru-baru ini hasil dari analisa BPOM sendiri, beberapa jajanan yang terindikasi mengandung formalin atau juga boraks di kawasan lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Nah, bagaimana ini sesuatu yang harus mendapat perhatian besar, dan kali ini bersama dengan saya di studio anggota DPRK atau Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, ada Pak Razali. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Dan pendengar, nanti kita juga sesaat lagi tersambung nanti dengan Kepala BPOM Banda Aceh, Ibu Samsuliani. Kita akan mencoba untuk menanyakan lebih banyak lagi atau beberapa data-data terbaru mengenai temuan dari BPOM. Ya, Pak Razali melihat apa yang ada di media, dan mungkin ini salah satu konsumen juga mungkin di Blang Padang, banyak jajanan dari pagi sampai sore yang dijajakan di situ, dari beraneka macam makanan, warna makanan, minuman dan sebagainya, yang ternyata memang beberapa analisa dari BPOM mengandung formalin dan boraks. Ini ke masyarakat kita gimana sih, Pak? Ini bahaya kan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah dengan ada BPOM kita keliling-keliling, mau pakai mobil keliling kemarin, meneliti beberapa sudut-sudut kota Banda Aceh yang memang harus diteliti ya. Ya, saya kira ini sudah cukup menggembirakan untuk kita semuanya, karena sudah ada mobil keliling, bukan hanya polisi, ada buat SNK keliling atau yang ini lain. Mobil laboratorium keliling BPOM ya. Jadi kan sangat menggembirakan nih, sehingga hal-hal yang terkecil aja bisa terpantau dan cukup bagus di Kota Banda Aceh. Langsung di lapangan gitu ya, Pak ya. Cuma di Serambi ini sangat mengaitkan saya bahasanya, ini bahasa yang membuat butuh perhatian orang lain saya lihat. Ketika bahasanya itu hati-hati jajan di Blang Padang itu. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat terhadap jajanan ini, sebenarnya orang tua harus lebih ekstra hati-hati sebenarnya. Bukan hanya di Blang Padang sebenarnya, di rumah kita juga sama, kita mengkonsumsi mie juga. Betul. Karena bahan baku yang kita beli dari pasar, yang kita olah di rumah gitu. Kalau kita olah di rumah, alhamdulillah lah masih mungkin agak aman ya. Ya kalau kita beli ini, kita masak di rumah kan, misalnya ada bakso, kita beli mie misalnya yang sudah siap, ini kan sangat-sangat riskan kalau kita coba lihat penelitian pada hari yang berbahagia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya di Blang Padang sebenarnya, seluruh Kota Banda Aceh, karena namanya jajanan itu kan mudah sekali seluruh anak-anak itu tertarik dengan jajanan, sangat tahu entah apa kok bisa
di samping sekolah aja ada kantinnya di sekolah, tapi anak masih ingin berdiri di pagar sekolah untuk membeli jajanan di luar. Itu sangat-sangat menarik. Macam aja sampai teh, poci, macam-macam itu saya lihat semuanya. Tapi itu kan perlu penelitian. Kalau memang bagus silakan, nggak ada masalah. Itu yang saya perhatikan. Kemudian saya menjabat, ada penasihat komite sekolah, ada ketua komite sekolah, ada bapak sekolah juga ada menjabat. Itu saya lihat semua keluhan guru juga, orang tua itu juga sangat sekali. Tapi yang saya perhatikan kali ini diangkat oleh Serambi ini sebagai headline Kota Banda Aceh juga nih ya. Sangat-sangat harus disikapi dengan bijaksana oleh semua orang tua. Khususnya itu komite sekolah semuanya. Ini kan anak-anak kita ya. Di samping Belang Padang itu kan ada SMP 1, SMA 1, betul. SD 1 tuh. Itu kalau orang tuanya lupa memberikan jajanan atau misalnya tidak membekali mereka dengan makanan di rumah, kan mereka tuh pulang kadang-kadang jam 4 sekolahnya itu kan kemana lagi kalau bukan ke Belang Padang tuh. Jadi harus serius kita perhatikan itu. Dan itu ternyata anak pejabat juga anak pejabat juga. Yang mana anak-anak ya kalau lihat makanan jajanan yang memang menarik mata gitu. Kalau bahasa kita lubah mata. Itu pasti beli itu Pak ya. Ya. Tapi Pak, melihat kondisi yang seperti itu, ini kan yang bertanggung jawab paling tidak begitu nih Dinas Kesehatan ya untuk memantau persoalan ini. Tapi bagaimana dinas, apakah ini kita bilang tidak melakukan pemantauan terhadap jajanan anak-anak kita, terutama di sekolah atau juga di tempat-tempat umum gitu? Hampir semua sekolah itu komite sekolah atau orang tua yang peduli pada anaknya biasa akan di kantin kan diperhatikan makanannya semuanya. Tapi kalau sudah keluar kan kita nggak punya kebijakan untuk keluar. Itu sebenarnya kalau di luar itu tolong kita harapkan pemerintah harus lebih proaktif lah. Tapi alhamdulillah Nabil Lepong kan salah satu bagian dari pemerintah. Dan itu bisa terbuka nanti akan kalau saya ini saya ingin duduk dengan Dinas Kesehatan lagi bagaimana permasalahan ini kita coba duduk sama-sama kita bicarakan secara bijaksana. Karena saya lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di Kota Banda Aceh ini, misalnya tentang nggak salah itu yang jualan sebenarnya di Belang Padang atau di situ Kota Banda, nggak salah mereka kan beli juga mereka beli juga lalu diolah menjadi bakso, menjadi miso atau yang lain. Tapi mungkin tahu kalau pakai formalin atau pakai borak akan berbahaya gitu ya pada produk yang mereka buat kan? Iya. Tapi ya namanya ekonomi jadi rezeki atau apa sih Pak yang? Kalau saya lihat bukan mereka yang jadi sasaran kita sebenarnya Kota Banda Aceh ini. Sebenarnya kan pabriknya ini. Misalnya kan karena pabrik mie di Banda Aceh kan itu diperhatikan. Bukan berarti kan kita harus tutup pabrik mie, bukan. Dan catatan itu kalau bisa ya memberikan satu rekomendasi seperti sertifikasi lah untuk pabrik mie ini yang sudah yang punya standar sertifikasi dan sebulan sekali harus dipantau itu betul nggak pabrik mie tadi itu mematuhi aturan yang sudah ada, tidak dipakai formalin, tidak dipakai borak atau sendiri. Dan itu dipantau selama kesehatan. Apalagi kali ini kan kesehatan sampai 42 miliar kita alokasikan dana untuk kali ini di APBK Kota Banda Aceh. 42 miliar. 11 miliar khusus untuk dinas kesehatan yang selebihnya itu untuk rumah sakit merasa. Tapi kalau ada ini kan bentar lagi ada perubahan anggaran lagi bisa kita coba ini kan sampai terpantau itu. Itu pabrik yang sudah ada itu ada sertifikasi lah kita harapkan ada sertifikasi yang cukup bagus sehingga ini kan makanan ini bukan hanya halal tapi harus baik kan? Iya betul. Ya bukan hanya halal. Kita lihat kan bakso ini halal kan, tapi harus baik lah. Harus tidak ada boraknya, tidak ada formalinnya itu yang saya pahami dalam Al-Quran begitu. Jadi keseriusan ini di Kota Banda Aceh kayaknya perlu kita dorong nih, perlu kita dorong supaya pemerintah kita ini punya inisiatif hal-hal seperti ini yang kayaknya sederhana. Kalau sertifikasi sederhana ya. Selain sertifikasi dari Dinas Kesehatan, atau untuk halal sertifikasi dari MUI kita, MPU kita di Kota Banda Aceh. Jadi kalau itu diperhatikan bagus untuk jajanan seperti ini, pabrik hasil saya ini kan nggak terlalu besar lah, misalnya ada kita minimalisir terhadap hal-hal seperti ini. Walaupun mungkin apa yang tadi Bapak sampaikan belum
full mungkin dilakukan oleh instansi terkait ya untuk melabeli sebuah makanan dengan halal dan baik ya atau bebas formalin atau juga borak gitu. Tapi ada nggak aduan-aduan dari masyarakat Pak ke Dewan soal apa makanan-makanan yang banyak ditemukan mungkin mengandung formalin dan boraks? Secara prinsipil datang ke Dewan untuk menyampaikan itu kan belum ada selama ini kan. Cuma kan sebagai anggota masyarakat, saya sebagai anggota masyarakat di sekolah-sekolah kan kita lihat semuanya kan orang tua keluh tentang makanan-makanan yang ada itu kan kita udah tahu sebenarnya itu. Tapi dengan ada begini kan ini kan jadi perhatian kita yang sangat-sangat serius untuk itu. Gitu. Tapi sangat kurang tahu juga mungkin yang khusus komisi yang membahas masalah yang menangani masalah kesehatan itu ada aduan. Nah, itu saya belum. Tapi saya yang selama ini jadi Dewan di Banda Aceh itu belum ada secara khusus para orang tua mengadukan masalah itu ke DPR mungkin. Tapi secara pribadi mungkin akan sangat tahu dan paham soal kondisi di lapangan ya Pak ya. Iya, Artinya seperti yang ditemukan oleh BPOM dan masih banyak di sudut-sudut kota Banda Aceh lainnya yang jajanan itu mungkin terindikasi dengan itu ya. Iya. Ya, tapi secara pribadi Bapak memantau itu? Ya kan anak saya juga di SMP 1 dulu. Sekarang di SMA 1 jadi dekat itu. Memang kita lihat makanan kayak mana. Kita usahakan sebagus mungkin bagaimana anak kita itu tidak terpengaruh seperti itu. Kalaupun jajan ya minumnya ya kayak sup buah lah yang lebih yang lebih aman ya. Yang lebih segar anak-anak kita perhatikan. Oke, baik. Kita menunggu sambungan telepon kita dengan Kepala BPOM Ibu Samsuliani. Mudah-mudahan juga bisa menyampaikan beberapa poin penting nanti soal hasil temuan dari laboratorium BPOM ya terkait dengan makanan-makanan yang dijual belikan di area publik di Banda Aceh. Kalau beberapa waktu lalu atau kemarin melakukan di Belang Padang dan menemukan ada 9 jenis atau jajanan yang mengandung formalin dan juga borak, terutama memang pada jenis jajanan mie kuning, kemudian batagor dan bakso goreng. Dan bagaimana kemudian rekomendasi ke masyarakat kemudian nanti supaya ini menjadi perhatian serius. Baik, sambil menunggu sambungan kita dengan Ibu Samsuliani, Pak Rajali. Jadi melihat, oke sudah tersambung. Coba kita bergabung dulu dengan Ibu Samsuliani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Baik, apa kabar? Iya baik Pak. Ya, masih di kantor atau lagi keliling juga? Masih di kantor. Masih di kantor ini. Iya baik, Bu Samsuliani, saya bersama dengan Pak Razali dari Wakil Ketua DPRK Pak, Ibu di studio saat ini ya. Iya. Ya, nanti Pak Razali juga bisa berkomunikasi dengan Bu Samsuliani. Ibu, ya, jadi apa yang ditemukan oleh BPOM soal makanan yang mengandung formalin dan borak ya? Ada 9 jenis ya Bu ya. Boleh cerita dulu Bu, seperti apa sih kemudian makanan-makanan ini memang diindikasikan mengandung formalin atau borak? Ya. Baik, terima kasih. Apa adik atau apa nih? Boleh. Iya. Adik atau bapak ya? Iya, adik aja Bu. Baik, terima kasih. Kita sesuai dengan amanah pemerintah, Badan POM ini kan Balai Besar POM sama kan di provinsi melakukan pengawasan baik premarket dan postmarket. Nah, untuk itu salah satu juga kita melakukan pengawasan pangan siap saji, walaupun nanti tindak lanjutnya oleh pemdas tempat. Nah itu kita punya mobil laboratorium keliling, ya Pak ya, yang kita pada tanggal dari 10 Maret sampai tanggal 2 Juni setiap minggu kita melakukan sampling di sekitar. Kita melihat bahwasanya Belang Padang itu merupakan tempat strategis melakukan olahraga, dan kita sebagai pengawas kami melihat bahwa ini momen ini sangat penting, kami perhatikan keamanan dari produk-produk yang ada di sekeliling Belang Padang tersebut, karena nanti jasmaninya sudah bagus, rohaninya juga enggak, karena asupan yang mengandung bahan berbahaya.
Nah itu kami dari Maret sampai Juni ini melakukan pengawasan terhadap pangan-pangan yang di sekitar Belang Padang tersebut. Nah ternyata Pak dari hasil yang kita peroleh bahwasanya dari 84 Maret sampai April kemarin juga kita mulai ada 14 lagi tambahan. Ternyata 98 ya kurang lebih masih kita temukan bahan-bahan yang memang dilarang pada makanan Pak. Ya. Artinya yang mengandung formalin atau boraks gitu ya Bu ya? Yang mengandung formalin dan boraks. Dan inilah adalah pangan-pangan siap saji yang terutama ada mie, ya karena mie ini kan juga makanan kedua kita di Aceh ini yang perlu kita wawasin kan, yang perlu betul-betul kita harus lindungi masyarakatnya. Kemudian batagor, ada bakso goreng, mie pangsit, mie gorengnya ada Pak, gini. Demikian laporan kami. Ya, jadi dari hasil analisa laboratorium memang beberapa makanan tadi itu memang ada formalinnya atau boraknya ya Bu ya? Iya, benar Pak. Dari hasil berapa persentase formalin dan borak yang terkandung dalam jenis makanan itu tinggi nggak Bu ya? Baik gini Pak, kami ini kan formalin ini memang tidak diperbolehkan maupun borak tidak diperbolehkan pada makanan. Jadi kalau memang tidak diperbolehkan, sekecil kadar pun memang tidak boleh gitu Pak. Ya, bukan ini bahan tambahan pangan. Ini memang bahan yang dilarang pada pangan. Jadi otomatis tidak diperbolehkan. Apalagi formalin kan untuk mayat ya Pak ya. Oh iya, untuk mengawetkan ya Bu ya. Mengawetkan ya, ya baik Pak ya. Ya, jadi setelah ditemukan beberapa jenis makanan yang mengandung formalin dan borak, artinya kan sampel ini nanti diambil pada pedagang ya, pada pedagang. Tapi bagaimana dengan apakah juga ada data-data atau sampel yang diambil langsung dari pabrik, misalnya ada mie gitu ya Bu ya, itu dari pabriknya secara otomatis gitu. Apakah ini juga jadi sasaran BPOM Bu? Ya, benar Pak. Ini kan begini, sesuai dengan PP 38 2007, bahwasanya pembinaan terhadap pangan siap saji adalah Pemda setempat, CQ Dinas Kesehatan mungkin ya Pak ya. Nah ini setelah beberapa minggu kami lakukan, kita sudah laporkan secara resmi kepada Dinas Kesehatan, kemudian kepada Ibu Wakil Wali Kota, kemudian juga ada Bapak Gubernur. Ya, nah hasil ini. Nah kita dan dari Dinas Kesehatan sendiri telah melakukan tindak lanjut ke pedagangnya maupun menelusuri ke tempat-tempat di mana diperoleh mie tersebut dibeli. Ya jadi memang sudah dilakukan. Setelah hasilnya kami ini Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti melakukan pembinaan terhadap pedagang-pedagangnya. Ya, terhadap mungkin produsen kami mungkin juga akan melakukan ya bersama dengan kesehatan kemungkinan. Tapi kita sudah melakukan juga Pak beberapa kali adanya produsen yang kita telah lakukan pembinaan seperti mungkin di Kampung Baru ada, di Penayung sudah ada juga Pak. Jadi sebatas pembinaan ya sejauh ini Bu ya? Iya, masih pembinaan. Tapi sudah ditemukan nggak indikasi dari produsen itu yang mereka menggunakan formalin atau borak Bu? Pada beberapa tahun yang lalu kita ada nampak. Kalau kita secara langsung kita lidiknya memang tidak terlihat Pak, tidak ada. Tapi pernah kita melihat ada dragon yang memang indikasinya ada. Adanya bahan yang dilarang tersebut gitu. Ya. Oke, ada indikasi berarti masih diperjualbelikan secara bebas kalau gitu ya Bu? Atau apa temuan dari BPOM gitu terhadap formalin atau borak gitu? Walaupun ini kan tidak boleh digunakan, tapi masih ada pedagang yang menggunakan. Kalau kita runut berarti masih ada pedagang yang bisa mendapatkan dua bahan dua jenis berbahaya ini di mana mereka bisa mendapatkan itu gitu Bu? Iya Pak ya. Ini yang jadi persoalan juga Pak, karena gini formalin maupun borak kan sesuai Permendaknya kan 44
itu kan bahan yang memang diperbolehkan jual belikan. Tapi di tempat-tempat yang tertentu untuk penggunaan yang memang semestinya dilakukan. Nah ini mungkin kalau sudah menyentuh makanan, berarti kalau belum bahan bakunya mungkin disperindaknya ini Pak. Tapi kalau sudah menyentuh pangan, berarti ya kami mungkin Balai POM ini. Jadi mungkin itu kebocoran-bocoran. Ya. Oke, berarti ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tanggung jawab gitu ya Bu ya? Soal peredaran. Sama-sama Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Baik. Ya. Tapi sejauh ini sudah dilakukan semacam sertifikasi terhadap produsen atau juga pedagang dari produk-produk yang mereka jual belikan gitu Bu. Artinya mereka sudah dapat sertifikasi bebas formalin atau borak gitu Bu. Ini Pak, untuk pangan siap saji ini kan pangan siap saji. Satu siap saji yang pangan diolah tanpa tanpa peralatan tertentu bisa dikonsumsi ya, termasuk ataupun mie yang udah digoreng bisa dikonsumsi. Kalau untuk pangan olahan pangan siap saji ini tidak adanya Pak registrasi, bukan sertifikasi Pak, registrasi. Registrasi. Oke. Ya. Tapi kalau pangan olahan seperti misalnya yang berlabel lah, nah itu memang harus terdaftar. Itu daftarnya juga ke Badan POM melalui Balai POM. Kalau pangan home industry, misalnya seperti keripik, roti-roti, itu memang harusnya ada registrasi juga, namanya PRD. Itu di Dinas Kesehatan melalui satu pintunya mungkin. Melalui satu pintunya. Oke, baik-baik. Ya, Ibu, tentu tidak hanya beberapa jenis makanan yang kemarin ditemukan di kawasan kuliner Belang Padang gitu ya. Kita masih banyak mungkin beberapa sampel-sampel makanan, data yang diambil mungkin dari beberapa sudut kota Banda Aceh lain. Misalnya di lingkungan sekolah ya Pak Razalia, yang ini menjadi kekhawatiran juga dari orang tua Ibu ya. Bagaimana saya kira beberapa analisa juga penelitian soal makanan-makanan yang dijajankan di sekolah ini Bu. Apakah juga ada indikasi mengandung formalin atau borak? Iya, ini juga Pak, makanan jajanan ini juga merupakan juga hal yang memang harus diawasi ya Pak. Termasuk ini pengawasan secara nasional yang sudah dilaunching oleh Pak Murdiono, Wakil Presiden kita. Bahwasanya di lingkungan kita punya prioritas juga terhadap pangan jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah, terhadap produk-produk, terhadap makanan-makanan yang dijual belikan baik di kantin maupun di halaman kantin ya Pak ya. Atau di halaman di luar pagar sekolah ya biasanya. Di luar pagar sekolah, iya Pak. Dan kita bekerja sama dengan Dignas, baik guru-gurunya kita berikan penyuluhan informasi melalui ataupun kita datang langsung dengan mobil laboratorium keliling kami. Kita ada mobil laboratorium keliling yang siap menguji di tempat, ataupun kami punya laboratorium sendiri memang di gedung ya, di kantor. Tapi untuk mendeteksi awal kami punya laboratorium keliling, dan itu merupakan juga suatu hal yang sangat positif ya. Memang secara gambaran umumnya bukan di Banda Aceh aja Pak, di seluruh kabupaten dan kota kita jalan. Dan ini mie yang paling banyak mungkin mie yang mengandung formalin yang masih kita temukan. Mie ya Bu ya? Iya. Mie. Ya, itu yang kebanyakan jajanan di sekolah ya Bu? Iya, jajanan di sekolah ya. Baik. Mie atau batagor gitu ya? Ya, mie batagor atau bakso Pak ya. Ya, baik. Ya, kabarnya juga kerupuk kedelai juga ya Bu ya? Ya, itu kerupuk ini bukan kerupuk kedelai, kerupuk tempe ya Pak. Iya, kerupuk tempe. Iya. Itu cenderung pengembangnya itu Pak, ya pengembang gitu ya. Jadi kita melihat ini pelaku bisnis itu kalau ini untuk mencari keuntungan mungkin ya. Nah, itu kalau memang kerupuk-kerupuk tersebut ataupun memang ketidaktahuan mungkin ya, ketidaktahuan bahwasanya produk-produk atau bahan-bahan yang berbahaya itu tidak boleh digunakan untuk makan. Kami Pak terus terang kita melalui penyebaran informasi, melalui website kami juga selalu kita
bekerja sama dengan dinas kesehatan, Disperindak maupun Diknasnya, kita menyerukan ini Pak, harus sama-sama kita melindungi masyarakat. Kalau Balai POM sendiri rasanya tidak mungkin bekerja dengan catchment area yang cukup besar. Jadi selama ini kita berkoordinasi dan alhamdulillah cukup dukungan yang sangat baik juga. Termasuk di pameran kemarin di Janto kita temukan juga itu Pak. Apa itu? Bahan berbahaya. Bahan berbahaya di sekitar pameran. Kita ikut serta dengan Dinas Kesehatan dan termasuk juga bagian ini kita dapatkan bahan berbahaya dan kita sudah laporkan baik Dinas Kesehatan maupun Bupati setempat ya. Iya, demikian Pak. Jadi walaupun mie itu makanan kedua orang Aceh, ternyata itu yang paling banyak mengandung. Iya, Pak Razali mungkin ada banyak. yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Bu Samsuliani. Saya setuju dengan Ibu Samsuliani ini tentang bagaimana kita harus mampu kerjasama yang cukup bagus. Kan bukan hanya beliau sebenarnya, kesadaran agama itu perlu dibangun, misalnya MPU, Dinas Departemen Agama itu ya. Di Masjid Raya itu ada Radio Baitur Rahman itu yang selalu, sehingga masyarakat itu sadar tentang mie ini, tentang apa yang lain, tidak mengandung formalin atau borak itu sendiri. Itu kayaknya kerjasama itu perlu Jadi kerjasama ya Bu Samsuliani ya, dengan banyak benar. stakeholder. Iya, banyak stakeholder. Kita juga sudah senang membangun sertifikat halal Pak dengan Pak Samidan, dengan Pak MPU sudah Dari dalam MPU, MPU tentang sertifikat halal. Di Aceh ini kan Pak, kanunnya sudah jelas ya Pak, kita seram di Mekah. Masa produk-produk kita tidak kehalalannya belum jelas. Jadi kita sedang membangun MOU supaya halalnya ini kita bisa nanti apa ke hotel ya, atau ke pedagang ke toko-toko makanan kan ya banyak juga yang perlu kita jadi perhatian khusus ini Pak. Baik ya. Jadi, Cuma satu pertanyaan saya tentang kadang-kadang ketika masyarakat ada home industry mau mendapatkan sertifikat registrasi ke Dinas Kesehatan itu sangat susah kadang. Mekanismenya itu kayaknya masih dirasakan oleh masyarakat kan susah sekali ngurusnya. Iya. Apa memang sesusah itu Bu? Itu yang terjadi saya lihat maksudnya. Mengurus registrasi ya? Enggak Pak, gini kita kan Pak kita memang untuk home industry kalau memang pengolahan kan di Badan POM di Jakarta melalui Balai POM. Nah untuk home industry kita telah telah memberikan sesuai dengan PP 38 2007 bahwasanya itu sudah dialihkan ke pendas tempat melalui Dinas Kesehatan. Nah kita petugas-petugasnya Pak sudah kita latih, ya rasanya nggak ada masalah Pak, rasanya ininya Dinas Kesehatan terus kita push Pak, kita push supaya ini kan aset daerah juga, ini banyaknya aset-aset daerah yang perlu kita bangkitkan ini Pak ya, bangkitkan, harus kita berilah suatu ilmu-ilmu supaya nggak kita bilang apa-apa, maaf, di Jawa itu pisang salehnya aja sudah bagus, registrasinya sudah ada, kemasannya ada bagus, kok kita kok kadang-kadang masih bulat-bulat aja begitu. Iya, jadi saya juga harusnya memang semuanya kita ini terlibat, saya juga akan misalnya baik Disperindaknya, mungkin dinasnya, ya kami Balai POM, ya supaya aset-aset daerah kita ini harusnya banyak ya Pak ya, banyak misalnya kayak di Sare Pak, ini keripiknya hanya begitu aja, tidak punya label, tidak apa. Kalau memang home industry kita masih dalam taraf pembinaan, yaitu di bawah Pemdas tempat, tapi kok pangan olahan ini domainnya kami Pak, kita sudah sampai ke pengadilan. Nah, jadi itu memang domain kami, ada beberapa yang sudah kita sampaikan ke pengadilan. Tapi kalau memang home industry kita laporkan kepada dinas terkait agar dilakukan pembinaan. Baik. Iya. Baik. Oke, Ibu Samsuliani, berarti hasil temuan kemarin untuk tindak lanjut atau mungkin beberapa data-data lain, temuan-temuan lain di banyak lokasi lain begitu, itu untuk
tindak lanjut atau sanksi itu ada di wewenang Dinas Kesehatan ya Bu ya? Iya, Dinas Kesehatan Pemda setempat lah Pak ya, melalui ini. Ya, jadi Balai POM hanya untuk menguji saja jenis makanan ini ya? Ya, dan kita punya kontribusi juga ya bersama-sama, tapi pembinaan memang domainnya itu di Pemda setempat. Pemda setempat. Ya, nah mungkin ini Bapak dari Pak DPRK tadi Pak apa Pak? Pak Razali Bu. Pak Razali, ini mohon Pak Razali mohon dukungannya agar pangan-pangan baik pangan siap saji maupun pangan anak sekolah nih Pak yang jadi kita perhatian kita semua dan DPRK Pak mohon dibantu mungkin ke dinas-dinas terkait anggarannya pasti, kalau enggak gimana mau bekerja. Ya, gitu. Itu sudah disebutkan tadi anggarannya berapa Pak? 11 miliar. 11 miliar ya Bu ya. Untuk Dinas Kesehatan. Miliar, alhamdulillah Pak. Cukup besar. Balai POM Bapak nggak kasih nggak apa-apa, tapi saya berharap ke dinas terkait Pak supaya kan keluhan ini mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya keluhan teman-teman juga. Ini anggarannya nggak ada Bu, nggak ada. Jadi rasanya ini memang konsumsi sehari-hari Pak. Jadi perhatian lah Pak saya ini karena anak-anak itu Pak kan aset bangsa ya Pak, generasi penerus kita. Jadi kalau dari asupannya tidak baik bagaimana gitu. Ya mohon jadi pertimbangan gitu Pak. Oke. Bu Samsul ini satu lagi Bu. Jadi misalnya secara kasat mata mungkin kita tidak tahu ini makanan ini mengandung formalin atau borak. Tapi kita sebagai masyarakat awam kalau kita makan mie misalnya atau bakso goreng atau batagor, kita bisa tahu itu mengandung formalin atau borak. Apa kita bisa tahu nggak Bu dari rasa di lidah misalnya atau apa Ibu? Ya kalau memang formalin ya sulit ya Pak mungkin mengetahuinya. Tapi kalau dari bakso, dari boraknya bisa Pak. Itunya kan kenyal, kenyal seperti bola pimpong membal gitu Pak. Kok itu membal. Ada di lontong, biasanya juga digunakan mereka ya. Misalnya bakso di batagor, ini kenyal Pak itunya bentuknya. Tapi kalau memang kalau di misalnya di ikan-ikan ada formalinnya, itu biasanya lalat nggak menyentuh. Ya jadi sekarang masyarakat sebagian sudah ngerti kalau lalat-lalat itu yang disentuh berarti nggak ada formalinnya. Gitu. Jadi selama ini mungkin yang kita masih keliru ya untuk paham soal makanan-makanan yang seperti itu. Ibu ini kan mohon maaf juga ini kan kadang jajanan seperti bakso yang seakan-akan bermunculan sekarang seperti jamur di musim hujan tanpa ada penelitian yang lebih lanjut. Kita tidak tahu apakah semua penjual bakso menggunakan bahan berbahaya atau tidak begitu. Tapi apakah dari beberapa sampel atau yang lain yang sudah dilakukan BPOM? Iya kita kan Pak secara rutin melakukan misalnya sampling dan pengujian. Betul. Ya Pak ya. Ada beberapa mungkin bakso yang ada di Kota Madia ini sudah kita sampling dan memang ada yang memang ada yang memang tidak ada begitu ya, bukan semuanya juga ada. Kita juga punya data hasil pengujian kita ya Pak. Tapi tidak dipublikasi ya Bu ya? Bakso A misalnya, bakso B yang kena tidak ya? Ya kita itu wewenang dari dinas begitu atau gimana? Iya, meskipun kita juga mohon maaf juga Pak ya wewenang dinas, tapi paling tidak mari persuasif lebih bagus kita melakukan pembinaan. Mungkin ya tadi saya kemukakan ketidaktahuan. Paling tidak mungkin kalau mie itu produsennya itu Pak, itu penting. Itu paling penting, yang tempat mengolah, yang tempat mengolah mie, yang menjual mie itu mungkin di situ nanti mungkin kita akan tindak lanjuti bersama dinas terkait ya Pak. Baik. Oke. Saya mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Razali ya Bu. Tambahannya begini Bu ya, katanya kan ini baru isu yang saya dengar, entah betul enggak Bu ya. Ada juga makanan-makanan itu yang digoreng tapi katanya agak renyah. Itu katanya ada taruh plastik itu dalam minyaknya katanya biar lengket nanti di makanan, waktu kita makan agak renyah katanya makanannya itu. Ada beberapa makanan sudah beredar sekarang di beberapa sudut Kota Banda Aceh begitu. Iya. Betul tuh. Iya Pak, memang kita juga dengar ini Pak. Cuman
kita juga belum melakukan sampling untuk renyah. Ya memang kalau dikonsumsi plastik itu kan tidak baik bagi kesehatan. Jadi mungkin nanti kita juga akan pelajari Pak. Misalnya buka apa isu atau apa, memang kita juga mendengar gitu kan. Tapi belum ada yang misalnya bawa sampel ataupun di mana tempatnya. Ini perlu kita pelajari juga Pak, karena kan banyak ini Pak. Jadi tempatnya di mana mungkin Baik Pak. Oke, baik. Ya. Kita aja Pak Razali. Baik. Bu Samsuliani, terima kasih banyak sudah bersama dengan kita di Suara Dewan, memberikan banyak informasi sore ini, Bu. Ya Pak, satu mungkin boleh saya silakan. Kepada masyarakat mungkin kalau ingin informasi lebih lanjut, baik hal-hal yang memang yang ditemukan atau perlu informasi ataupun perlu mengetahui, ya bisa datang ke Balai Besar Pom Banda Aceh di Jalan T. Daud di depan PDAM Pak. Baik. Kalau informasi yang gratis Pak sifatnya. Iya, tapi betul. Sekarang sudah zaman informasi. Bayar karena PNBP ini Pak. Kalau tapi info-infonya silakan datang, kami sangat senang. Atau misalnya masyarakat menemukan satu jenis makanan yang ciri-cirinya seperti Ibu sampaikan, kalau mau menguji di laboratorium BPOM itu bisa datang ya Bu ya untuk menguji di situ silakan. Oke, baik. Bukan Itu aja pangan aja Pak, kosmetik, bisa obat tradisional kan juga merupakan domain kami, ya silakan. Betul. Ya datang ataupun informasinya bisa di website BPOM juga ada. Baik. Saya kira beberapa waktu lalu juga penelitian soal kosmetik ya Bu ya. Ada 48 jenis kosmetik kalau nggak salah. Iya, oke. Tapi nanti lain waktu kita bahas ke depannya. Karena waktu. Makasih, sukses Ibu. Yang penting kita sama-sama ya Bu ya. Iya, sama-sama untuk menjaga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar tadi Ibu Samsuliani, Kepala BPOM Banda Aceh, yang sudah memberikan banyak pemahaman kepada kita soal jenis makanan yang mengandung formalin atau boraks. Tadi yang terindikasi yang paling banyak mie ya Pak ya? Mie kuning, kemudian batagor atau juga bakso goreng. Sepertinya kita semua di Aceh suka dengan mie, tidak ada yang nggak suka ya. Apalagi populernya Aceh dengan mie juga kan. Iya, betul. Tapi ada beberapa hal tadi dari Ibu Samsuliani mengenai desakan kepada pemerintah untuk lebih proaktif ya. Dinas kesehatan dalam hal ini gitu untuk banyak tugas kayaknya yang memang harus diselesaikan, terutama dari jenis-jenis makanan yang mengandung formalin boraks. Dewan bagaimana mengambil sikap ini? Kalau saya kita harus duduk bersama dengan Dinas Kesehatan. Kita panggil mitra kerja kita di DPR dengan Dinas Kesehatan ini, kita coba membuka permasalahan ini sehingga semua komponen lain bisa terlibat, misalnya seperti tadi MPU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Departemen Agama semuanya berbicara. Kita rumuskan bagaimana jalan keluar yang mudah dulu, walaupun nggak semuanya kita selesaikan, tapi kita pelan-pelan kita selesaikan sehingga sehingga permasalahan ini bisa kita perkecil pelan-pelan. Dan itu memang menjadi, kalau bisa jadi moto lah untuk masyarakat Banda Aceh ini, bagaimana hidup sehat. Betul, hidup sehat bukan hanya tadi olahraga, hidup sehat, makanan juga ya. Jadi kita ke penelpon dulu Pak Razali. Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa Pak? Sama Pak Amir. Pak Amir. Ya. Silakan Pak. Mau nanya nih kan. Saya udah baca juga tuh koran tadi pagi itu tentang makanan yang berformalin dan berat. Saya sudah berkali-kali Balai POM merazia. Tapi ini kan ada anggota Dewan RPK Banda Aceh kan? Ini mohonlah Pak, kita razia untuk kaum yang nakal-nakal itu. Kasih kesukaannya tersebut. Supaya nanti generasi ke depan itu jangan penyakitan Pak. Apalagi sekarang kanker ya, banyak penyakit dari makanan semua. Semua penyakit dari makanan Pak. Betul. Jadi saya mohon Pak, terkait kita ada polisi ya, ada dinas kesehatan, ada POM, itu kita tutup kesalahan mereka tersebut. Jangan merugikan orang, dia untung, kita rugi Pak. Betul. Pak Amir juga salah seorang yang suka makan mie atau batagor gitu Pak? Suka juga. Suka juga. Karena kita kan nggak tahu ya Pak kita ya? Nggak tahu.
Ini mohonlah Pak, kita ketika mereka tuh supaya mereka segera. Baik. Sama Allah kan dosa juga. Ya, betul. Iya Pak, betul Pak. Iya. Menipu Pak. orang ya Pak ya, menipu konsumen. Ya benar. Ini kan Dewan ini kan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Tolong Pak. Iya. Mohon. Baik. Dia ketika atau mereka tuh kasih di penjara itu. Iya. Komisi di penjara, mereka tuh penjara juga. Oke, baik. Oke, mohon Pak ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir di Banda Aceh. Gimana menanggapi Pak Amir? Walaupun beliau juga suka dengan kita makan mie batagor ya, tapi kita nggak tahu posisinya kemudian ya. Ya, kalau saya kan dua hal tuh yang harus ditanggapi. Yang pertama memang kita pemerintah ini kita dorong nanti sama-sama lah, bukan cuma ada semua kita tuh harus sadar untuk moto tadi ya, sehat jasmani dan rohani, itu yang paling penting. Yang kedua, kita beri kesadaran kepada masyarakat semuanya, yang apalagi yang punya anak sekolah kan, banyak ahli jajanan, karena jajanan sekolah ini bukan dia mencari jajanan, tapi jajanan yang mencari dia ke sekolah. Datang kalau sudah jam libur sekolah, jam sekolah itu sudah mulai keluar itu kan, itu udah datang dia macam-macam datang semuanya. Itu pindah di sekolah ke sekolah ini ke sekolah yang lain, atau ada tim dia macam semuanya. Dan itu perlu ada kesadaran orang tua, saya lihat, untuk anak-anaknya semuanya. Tapi kalau dengar cerita atau Pak Amir tadi bilang bahwa mendesak Dinas Kesehatan untuk segera melakukan razia atau juga sanksi-sanksi kepada para pedagang, bagaimana Pak? Artinya apakah action ini sudah akan dilakukan oleh Dewan? Sebenarnya Dinas Kesehatan sudah mulai bekerja itu ya. Cuma ini kan perlu semua kita harus bergerak gitu. Semua lini untuk kebaikan ini kan perlu kita sama-sama. Tapi kembali gitu. Mengingatkan dinas gitu. Untuk setiap waktu melakukan itu ya. Dan dan dukungan dari DPR kan harus punya kan, masalah anggarannya atau yang lain kita. Betul. Nah, tadi soal anggaran ini dari 11 miliar Dinas Kesehatan, bahkan mungkin nanti di APBK untuk akan perubahan ya, PPK perubahan. Perlu ditambah mungkin akan begitu kalau memang itu dibutuhkan gitu. Nanti kan misalnya dana 11 miliar ini masih ada ya kan, apa kita tambah lagi kalau memang nanti kan perlu kita tambah lagi ya, kita coba bicarakan. Keluhan seperti Ibu Samsuliani tadi bahwa banyak dinas mengatakan aduh Ibu ini nggak punya dana dan sebagainya. Sekarang tidak ada alasan lagi saya kira, atau dengan dukungan dana sebesar ini kalau apa yang diharapkan dari kalau di DPR sekarang kan di kuahnya kan udah jelas itu. Prioritas sebenarnya itu syariat Islam, pendidikan dengan kesehatan. Itu prioritas kan prioritas kebijakan anggaran kita ke depan. Jadi itu sangat diperhatikan. Makanya kita alokasi sekarang sampai 42 miliar, 11 miliar khusus untuk kesehatan itu sendiri. Kalau yang nggak cukup ya kan kita tambah lagi. Gitu ya. Namanya ada APBK perubahan nanti kita tambah lagi. Baik. Tapi kalau artinya dukungan melalui kanun kesehatan mungkin yang juga lebih diperkuat lagi pada menyelamatkan anak-anak kita ini di masa depan, apa Pak? Ada? Saya setuju tuh. Nanti kita coba sharing dengan Dinas Kesehatan semuanya. Kalau memang itu perlu kita tanyakan dengan kanun, kita kanun. Kalau perlu dengan perwal biar cepat nih, nggak perlu kanun dengan DPR. Dulu ya. Kalau DPR kan lama kan, nanti akan pembahasan lagi, macam lah nanti di DPR kan ada kepentingan politik mungkin sikit-sikit nanti kan di DPR kan, itu kan agak susah. Kenapa nggak dengan perwal aja kalau memang itu untuk mengantisipasi yang lebih cepat lagi di Kota Banda Aceh. Saya kira bisa itu. Tapi Dinas Kesehatan Bapak menilai sejauh ini bagaimana mereka bekerja, terutama ya topik kita sore ini ya. Yang saya pahami mereka sudah bekerja, sudah ada, makanya dibilang sama ibu dari Balai POM, sudah ada di daerah yang dibina beberapa pabriknya, misalnya ada pembinaan sudah ada. Cuma kan dengan ada begini kan lebih serius lagi kayaknya. Iya. Baik. Ya terutama mungkin adanya temuan-temuan yang dilakukan Balai POM ya kan. Kalau tadi saya tidak salah Bu Samsuliani menyampaikan ada seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali mereka menggunakan mobil laboratorium keliling untuk meneliti beberapa ini. Tapi masukan atau desakan dari Dewan supaya mungkin Dinas Kesehatan itu juga bergerak sama dengan Balai POM gitu, lebih cepat ya dan sebagainya, tapi tanpa harus menunggu banyak keluhan yang muncul kembali begitu ya Pak ya. Malah saya lihat kalau laboratorium keliling sudah berjalan,
kan tinggal ditambah saja jadwalnya itu. Misalnya dari sebulan 2 kali, 2 minggu sekali, misalnya minggu kita tambah aja misalnya ya seminggu sekali gitu. Harus kita cek itu semuanya. Baik. Misalnya ini saya katakan nanti jajanan itu perlu dicek sebenarnya, banyak sekali, apalagi kan sudah ada namanya bakso goreng tuh ya, itu sangat diminati sama anak-anak. Betul. Sangat diminati. Dengan sausnya, dengan kecapnya. Kita mungkin tahu bagaimana membuat saus gitu ya. Atau mungkin kecap. Artinya kita tidak tahu bagaimana proses yang berlangsung di pabrik itu bisa dilakukan ya. Tadi ada satu juga menarik Pak soal bagaimana BPOM itu bekerja sama dengan MPU untuk mengeluarkan sertifikasi halal pada pedagang atau juga produsen begitu. Apakah Dinas Kesehatan mungkin punya program ke situ, kita nggak tahu juga, tapi Dewan saya kira punya inisiasi juga mungkin untuk menekankan ini kepada SKPD Dinas Kesehatan atau mungkin pemerintah kota dalam hal ini untuk bisa memberikan sertifikasi, karena tidak mudah kan begitu untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Perlu pengujian, kemudian penelitian dan lebih lanjut lagi gitu Pak. Sebenarnya harus mulai di Aceh sebenarnya, kan MUI aja dulu dari Aceh asalnya. Jadi kita kalau kita serius ini apalagi kita di Asia Islam itu kayaknya MPU kita harus begitu. Tapi saya lihat MPU kita di Aceh ini udah berangkat juga ke Jakarta ini. Saya lihat mungkin dalam hal seperti itu juga saya lihat. Lagi berangkat nih, ada mungkin tugas ke Jakarta ini. Mungkin hal seperti itu juga. Bagaimana tentang sertifikasi halal ini untuk bekerja sama dengan Balai POM tadi. Itu saya lihat mereka sudah serius ya itu saya lihat. Betul. Karena Ibu Samsul ini bilang tadi kita sebagai daerah syariat Islam, kita belum tentu tahu ini makanan halal atau tidak ya kan. Walaupun ya mungkin secara psikologis mungkin kita tahu bahwa Aceh ya daerah Islam ya pasti halal begitu. Tapi kalau tidak ada sertifikat atau sertifikasi halal ya sama aja ya Pak ya, kita tidak bisa ini. Artinya mendorong MPU juga untuk segera merealisasikan hal ini. Saya setuju itu, makanya saya katakan tadi semua elemen kita harus panggil. Kalau DPR itu kita panggil semuanya, semua yang punya kepentingan untuk ini semuanya kita panggil, kita duduk, kita coba bahas masalah itu, kita buka, kita lihat solusi-solusi yang paling cepat, solusi-solusi yang jangka menengahnya juga kita bahas juga, sehingga yang kita ingin capai tadi seperti sertifikasi halal itu bisa keluar, sehingga itu betul saja Jamin. Kita akan coba bekerja sama yang bagus. Oke, baik. Nah ini harapan kita ke masyarakat, ini kan kita bedakan masyarakat konsumen ya kan, masyarakat pedagang dan juga masyarakat produsen, karena saya kira ketiga hal ini yang sangat berpengaruh begitu. Apa yang kalau saya lihat, saya ngambil cerita aja, ngambil satu cerita itu bagaimana tentang bubur sama ini bubur jazz itu ya, itu kan sangat, saya lihat itu sangat dilihat hal seperti itu halal baik, dan itu tidak ada ikhtilat, itu sampai itu tidak diperhatikan sama bubur jazz, sehingga kan cabangnya dia buka ke Pulau Jawa sekarang, ke Pulau Jawa malah saya lihat ke Depok selama ini dibuka bubur jazz. Itu sangat diperhatikan itu. Saya kira sudah harus berani sebenarnya produsen kita ini semuanya harus berani untuk itu, bahwa halal itu mendapatkan berkah dari Allah. Rezeki itu di mana aja bisa akan kita dapatkan. Kalau berkah lagi bertambah rezeki kita. Sebenarnya harus berani itu orang Aceh ini, sebagai Asia Islam bagus. Coba beranilah.